Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan dari organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Dalam roleplay ini, kelompok kami mengambil contoh masalah kesehatan mental pada masa nifas Ibu Sri dengan masalah pokok yaitu postpartum blues. Suatu hari di kota Sengkang, dan seperti biasanya semua orang melakukan aktivitasnya masing-masing. Begitu juga dengan bidan Vivi yang melakukan kunjungan rumah pada pasiennya yang melahirkan 7 hari yang lalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bidan Vivi, silakan masuk Ibu. Ibu Srinya ada? Ada Bu, ada di dalam kamar. Silakan masuk. Nah Sri, ada bidan Vivi. Iya Bu. Assalamualaikum Sri. Salam bidan. Duduk Bu bidan. Sri, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Kalau bayinya bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat Ibu. Kalau boleh saya tahu apakah ada keluhannya? Iya bidan ada. Saya Jadi begini bidan, beberapa hari ini setelah melahirkan saya melihat anak saya ini sering merasa sedih Bu bidan, murung dan suka menyendiri. Bukankah seharusnya Ibu senang? Ini kan buah hati yang Ibu tunggu-tunggu. Saya senang Bu. Anak saya bisa lahir dengan persalinan normal dan selamat. Tapi saya juga sedih. Jadi apa yang membuat Ibu sedih? Saya takut nanti saya tidak bisa merawat dan mendidik anak saya dengan baik. Oh, jadi itu masalahnya Ibu. Iya. Jadi begini. Mendengar keluhan yang dialami pasiennya, bidan mulai menjelaskan perlahan dan melakukan konseling serta memberi masukan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Untuk memudahkan konseling, bidan sudah mempersiapkan media konsul mengenai psikologis masa nifas yang sesuai dengan masalah Ibu Sri. Setelah melakukan konseling dan klien mengerti serta memahami apa yang harus dilakukan, kemudian Jadi apa masih ada keluhan yang bisa saya bantu lagi Ibu? Iya Bu. Saya takut, saya khawatir. Khawatir kenapa Ibu? Ibu bisa cerita agar Ibu bisa lega. Saya siap mendengarkan. Begini loh Bu, akhir-akhir ini saya sulit BAD dan buang air kecil. Apa yang harus saya lakukan? Tenang ya Bu, Ibu tidak kenapa-napa kok. Sebagian perempuan yang habis melahirkan biasanya akan mengalami masalah buang air besar dan buang air kecil. Jadi Ibu tidak usah khawatir. Hanya saja Kenapa Bu? agar masalah buang air besar dan buang air kecil Ibu teratasi, Ibu perbanyak makan sayur dan buah dan makanan yang banyak mengandung serat. Bagaimana Ibu, bisa dimengerti? Oh iya Bu, maksudnya saya harus makan makanan berwarna hijau. Oh, seperti rumput-rumput Sri. Ayo, bercanda aja. Maksudnya makanan berwarna hijau, sayur-sayuran. Oh iya. setelah banyak melakukan pembicaraan mengenai masalah dan keluhan yang dihadapi Ibu Sri, bidan Vivi pun berpamitan kepada Ibu Sri dan Ibu Alia. Nah, begitu Bu. Jadi apa masih ada keluhan yang bisa bantu? Tidak ada Bu bidan. Nah, Ibu Alia, jika terjadi apa-apa pada Ibu Sri atau bayinya, segera hubungi saya atau ke bidan terdekat ya Bu. Baiklah bidan, saya siap menghubungi bidan selama 24 jam apabila terjadi sesuatu pada Sri ataupun bayinya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oh iya Bu, kasih. Mari saya antar keluar Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu, kasih Bu. Hari berganti hari, seiring berlalunya sang waktu,
Ibu Sri bisa menerima kondisinya sekarang, yaitu berperan sebagai seorang ibu dari anaknya dan istri bagi suaminya. Ia mulai pandai memanage perasaannya dan mulai menjalani aktivitas seperti ibu-ibu pada umumnya. Suami dan keluarga pun tak henti-hentinya memberi dukungan moral kepada Ibu Sri untuk mampu melewati setiap fase perkembangan anaknya. Kesimpulan, baby blues atau postpartum blues adalah keadaan di mana seorang ibu mengalami perasaan tidak nyaman setelah persalinan yang berkaitan dengan hubungannya dengan si bayi ataupun dengan dirinya sendiri. Ketika plasenta dikeluarkan pada saat persalinan, terjadi perubahan hormon yang melibatkan endorfin, progesteron, dan estrogen dalam tubuh ibu, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan emosional ibu. Penanganan gangguan mental postpartum pada prinsipnya tidak berbeda dengan penanganan gangguan mental pada momen-momen lainnya. Para ibu ini membutuhkan dukungan psikologi seperti juga kebutuhan fisik lainnya yang harus juga dipenuhi. Mereka membutuhkan kesempatan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dari situasi yang menakutkan. Mungkin juga mereka membutuhkan pengobatan atau istirahat, dan seringkali akan merasa gembira mendapat pertolongan yang praktis. Inti dari asuhan yang diberikan mencakup perilaku, emosional, intelektual, sosial, dan psikologis klien secara bersamaan dengan melibatkan lingkungannya, yaitu suami, keluarga, dan juga teman dekatnya.